Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto menjadi saksi bisu detik-detik terakhir kehidupan sang proklamator Soekarno. Di penghujung hayatnya, kisahnya tak seindah jasa-jasanya untuk kemerdekaan Indonesia. Bung Karno wafat tanpa penghargaan dan penghormatan dari bangsanya. Semangatnya sudah hilang bertahun-tahun sebelum itu, saat Jenderal Soeharto menahannya di Wisma Yaso. Soekarno diasingkan dari rakyat yang dicintainya, bahkan keluarganya pun dipersulit untuk menjenguknya. Ia wafat di ruang perawatan RSPAD Gatot Subroto pada hari Minggu 21 Juni 1970 pukul 7:07 waktu Indonesia Barat akibat mengidap komplikasi ginjal, gagal jantung, sesak nafas, dan reumatik. Sebelumnya, Bung Karno dikucilkan dan dilarang menginjakkan kaki di Jakarta. Ia tinggal di Istana Bogor, kemudian pindah ke Istana Batu Tulis. Dalam buku lain yang berjudul Insinyur Soekarno, karya Wahyudi Jaja, tertulis bahwa sakit yang diderita Soekarno sejak Agustus 1965 semakin parah. Kemudian ia memohon kepada Soeharto agar diizinkan kembali ke Jakarta melalui putrinya Rahmawati. Setelah mendapatkan izin, Bung Karno akhirnya pindah ke Wisma Yaso atau sekarang Museum Satria Mandala dengan status tahanan. Pengamanan terhadap sang proklamator diperketat. Alas sadap dipasang di setiap sudut rumah dan tak ada seorang pun yang boleh menjenguknya. Soekarno sekarat pada 16 Juni 1970. Ia dilarikan dari Wisma Yaso dan ditempatkan dalam sepetak kamar dengan penjagaan berlapis di lorong rumah sakit. Kondisi Bung Karno semakin buruk setiap harinya. Kesadarannya pun mulai menurun pada hari Sabtu 20 Juni 1970 pukul 20:30 waktu Indonesia bagian Barat dan mengalami koma keesokan harinya. Dr. Maharjono kemudian menghubungi anak-anak sang putra Pajar dan menyuruh mereka datang tanpa Guntur, Megawati, Sukmawati, Guru, dan Rahmawati hadir di rumah sakit pada hari Minggu 21 Juni 1970 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Kemudian pukul 7 waktu Indonesia Barat, Dr. Mahar membuka pintu kamar sang proklamator. Anak-anaknya langsung menyerbu masuk ke ruang perawatan dan memberondong Mahar dengan pertanyaan. Namun Mahar tak menjawab, dia hanya menggelengkan kepala. Pukul 7 lewat, perawat yang bertugas mulai mencabut selang makanan dan alat bantu pernapasan dari tubuh Soekarno. Anak-anak Soekarno kemudian mengucapkan takbir. Melihat kondisi sang ayah, Megawati membisikkan kalimat syahadat ke telinga ayahnya. Sebelum kalimat itu selesai, Soekarno mengucap nama sang pencipta. Allah, 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 bisik Soekarno pelan seiring hembusan nafas terakhirnya. Terdengar suara tangis pecah dari ruangan kamar Soekarno. Pukul 7:07 waktu Indonesia bagian Barat. Sang proklamator telah menghadap kepada sang pencipta dan berakhirlah tugasnya sebagai penyumbang lidah rakyat. Kemudian Guntur Soekarno Putra harus memikul tanggung jawab yang besar ketika bapaknya, Presiden Soekarno, meninggal. Ia tidak saja harus menjadi pengganti peran ayah bagi adik-adiknya, tetapi juga siap menjalankan peran sebagai anak Bung Karno tertua. Selama menjadi putra Bung Karno, banyak pesan yang telah dibenamkan Bung Karno di otak dan hati Guntur. Di buku yang ditulis Guntur,
yaitu Bung Karno, bapakku, kawanku, dan guruku, diceritakan tentang pesan terakhir Bung Karno. Setelah itu, tidak ada pesan lagi hingga ayahnya meninggal dunia pada 21 Juni 1970. Berikut pesan terakhir Bung Karno kepada Guntur. Tok, engkau adalah anak sulung putra Fajar, sebab bapakmu dilahirkan pada waktu Fajar menyingsing. Fajar 6 Juni yang sedang merekah di ujung timur, dan engkau yang lahir di tahun keberanian yang juga menjelang Fajar tanggal 3 November, pada saat dimana hegemoni kekuasaan Jepang semakin suram sinarnya. Nah, seperti halnya bapakmu, engkau pun pantas menyambut terbitnya matahari. Jadilah manusia yang pantas menyambut terbitnya matahari. Ingat, yang pantas menyambut terbitnya matahari itu adalah manusia-manusia abadi Tuhan, manusia-manusia yang bermanfaat. Karena itu jangan cengeng. Buktikan pada setiap orang yang menatapmu bahwa engkau memang pantas menjadi anak sulung Soekarno, kata Bung Karno. Ekspresi sikap Guntur pasca meninggalnya Bung Karno baginya adalah sikap terbaik, termasuk jika ia akhirnya memilih untuk tidak terjun ke gelanggang politik. Akan tetapi, dengan sikapnya itulah kemudian ia dan adik-adiknya relatif bisa bertahan hidup di rezim Soeharto. Sebuah rezim yang menggulingkan bapaknya tidak hanya dilengsarkan dari jabatannya, tetapi juga dikungkung di Wisma Yaso tanpa bacaan, tanpa teman, dan tanpa keluarga. Cerita sejarah Indonesia tentu akan berbeda seandainya Guntur mengambil jalan politik dan melakukan perlawanan baik terhadap rezim Soeharto. Jalannya sejarah bisa menjadi beda. Guntur kembali mengibarkan bendera Bung Karno dengan pendukung yang sangat besar. Sebelum wafat, Soekarno sempat dijenguk Hatta di rumah sakit. "Apa kabar kamu, Noh?" sapa Hatta dengan penuh kesedihan. Soekarno tak kuasa menahan air mata ketika melihat sahabatnya datang. Dia membalas sapaan itu dengan bahasa Belanda, "Hoi gat met hejo," yang artinya senang bertemu denganmu. Keduanya kemudian saling berjabat tangan dengan erat dan sangat lama. Sambil bergandengan, Soekarno dan Hatta mengenang masa-masa keduanya saat menghadapi kolonialisme. Soekarno merdeka dari penjaga, tembok-tembok tinggi, alat penyadap, dan para interrogator. Ia telah bebas selama-lamanya.